Halo, 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 satu dua tiga, testing percobaan. Halo, satu dua satu, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masuk ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Osom betul. Ajian apa lamba corona? Ini apa? Apa betul yang normal, menosak. Apa robot konslet ini? Apa robot? Konslet. Ini biasa, memang kalau sakit sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit itu adalah ujian dari Allah dan bisa menghapus dosa kalau kamu sabar. Jadi paman sakit dia tanpa cak tahu benyana kalau mulai sakit. Cak aja pengkisen kok tukang izinin. Nah iya. Tapi lo apa biasa. Adit sakit gitu. Alfred mare sakit. Ala imam sekeluarga sakit kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wong pada kancan sakit dijama semak tak kok menular. Kecuali tukang rabet aja. Ikan bertukang rabet itu empuk ke petraitan. Imulo sakit cekek masakit tak kok sakit ongku. Kilo sakit kayak masakit entar ke dokter segampang abri izin. Mongga Jamila aja melarat izin mulo telah sakit ongku lo mulai. Mongga Pak Teguh tak berindar to aja di emak. Di emak. Gampang mulai. Tapi mulo sakit kayak masakit masan mulai aja ampo sakit ongku bahasa Arab para mati ada. Loh iya. Selalu ngomong ke guru aja, bener ngomong biasa. Jadi di Allah Ta'ala aja bentuk. Om sakit omku mulai biasa, oleh dia wajar. Mengelok sakit, cekek masakit, mulai di pangeran lo sakit. Jadi iya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ngaji mantek, ya. Atau apa kena? Waquddimal awwalu indal wadai li'annahu muqaddamun bitab'iyya. Idraku mufradin tasawwurun ulim wa darku nisbatin bitasdiqin usim. Wa qaddimal awwalu indal wadai li'annahu muqaddamun bitab'i. Nadhari mahtajalit ta'amuli wa aksuhu wa daruriyul jari. Ini kui lagu bila aja. Lamba kok ngaji lagu aja. Ngaji lamba lagu aja ya kan. Ngaji ke lagu ngaji mantek aja lagu aja. Idraku mufradin utawi nemuaken mufrad. Iku tasawuran ing tasawur ulin den kinawuri apa ifradu mufradin idraku mufradin. Wa darku nisbatin lan utawi nemuaken nisbat bitasdiqin husim kalawan aran tasdiq husim den arani apa darku nisbat.
Fakudima lan dese akan apal awal kang awal indal wadai ing dalem nalikane nyiliaken li'annahu karena satune al awal iku muqaddamun den dese akan bitabi ing dalem watae. Wa nadhari lan utawi kang aran nadhari iku mabarang ihtaja kang hajat apa mali ta'amuli marang ngangen-ngangen wa aksulan utawi sakwaleke ma buang iya aksuhu iku ad-dharirul jali den arani daruri al jali kang pertelo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malan utawi barang bihi kang kalawan ama ila tasawurin marang tasawur iku usil den temuaken napa ma bitas ta ila tasawur marang tasawur usil wate iku usil den temuaken apa ma iku yuda den arani apa ma bi kaulin syarihin kalawan kaul syarih fal tahtahil moko priyo kalawan temen sapa sira. Wa malan utawi barang litasdikin bihi tu sila litasdikin marang tasdik bihi kalan matu sila den temuaken bihujjatin iku kalawan hujjah yu'rafu den kinaweruwe apa ma indal uqala monggo sandingi wong kang anduweni akal. Bismillahirrahmanirrahim. Mantegrel mu'alad dan mu'alad itu kau praktek aslinya kau tu berapa pernah tapi nanti nak kelas ada apa pernah lo bisa apa nanti butuh kerja ekstra ini kalau namang sedeki bisa kalau nak definisi deki ketika bicara tentang mukaddimah tanpa papan sulit ya bacaan deki mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Lala betok mencoba tahu aja betok ti keng menglo sakit cek mas sakit berarti cokocuan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin sudah diterangkan bahwasanya menemukan mufrad itu namanya tasawur, mengenali mufrad itu namanya tasawur. Sedangkan mengetahui nisbat itu dinamakan tasdik. Nisbat itu menggabungkan antara mufrad dengan mufrad. Seperti nasi itu mengenyangkan. Sebelum bisa menisbatkan nasi kepada mengenyangkan, kamu harus tahu apa itu nasi dan apa itu mengenyangkan. Baru kamu bisa menisbatkan, menyatukan. Masih itu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quddimal awalu indal wadai. Yang pertama, tasawur itu harus didahulukan. Ketika kita ingin menyatakan sesuatu, kita sebelum mengatakan sesuatu harus tasawur dulu. Dibiasakan kamu mengatakan sesuatu itu, kamu betul-betul tahu. Sehingga pasti ketika kamu mengatakan gitu. Jadi sebelum kamu mengatakan bahwasanya mie goreng itu pedas, kamu harus tahu mie goreng seperti apa itu. Sehingga tidak salah. Karena kalau kamu mengatakan mie goreng itu pedas, bisa salah. Kenapa? Karena mie goreng itu asalnya tidak pedas. Yang pedas itu bumbunya, karena di situ ada apa? Cabai, ya. Makanya kamu harus jelas apa mie goreng, apa pedas. Karena itu memang yang pertama itu.
Sebelum kamu membangsakan, menisbatkan, kamu harus tasawur dulu. Li'annahu muqaddamun bit-tabai. Karena itu didahulukan secara watak, secara kebiasaan. Gitu. Itu didahulukan. Karena sebelum dilakukan tasawur tidak bisa tasdik karena tasdiknya tidak sahih. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contohnya ya banyak. Gitu. Banyak sepeda motor. Apa sepeda motor? Apa bedanya sepeda motor sepeda listrik? Sekarang saya tanya, apa enggak ada sepeda motor listrik? Ya? Ada enggak? Berarti kata-kata motor itu bisa ke bensin, bisa ke listrik. Berarti kamu umpamanya mengatakan sepeda motor, apa bedanya sepeda motor sepeda listrik? Kalau sepeda motor pakai bensin, kalau sepeda listrik pakai listrik. Bener gak? Bener gak? Salah. Karena ada sepeda motor listrik, berarti tidak semua sepeda motor pakai bensin. Berarti kalau kamu mengatakan sepeda motor itu adalah sepeda motor pakai bensin, salah. Tuh karena kamu tidak tasawur dengan hati-hati. Orang cerdas itu harus berpikirnya seperti itu, sehingga dia bisa membedakan apakah kata-katanya itu salah atau benar. Kata-kata yang benar gak bisa dibantah. Kalau masih bisa dibantah, berarti masih ada yang salah. Gitu. Itu yang dimaksud dengan tasawur yang baik seperti itu. Terus apa bedanya sepeda motor dengan sepeda listrik? Kalau sepeda motor itu pakai motor, apa yang dimaksud dengan motor? Apa yang dimaksud dengan motor? Kalau sepeda listrik itu pakai listrik, gak ada motornya. Loh, kan di sepeda itu ada motor, enggak, itu dinamo itu, udah bukan motor. Karena motor itu lebih rumit rangkaiannya. Motor itu lebih rumit. Beda dengan listrik. Dengan dinamonya sepeda listrik itu beda. Itu cuma aki langsung nyambung ke dinamo, dinamonya muter gitu. Kalau motor itu rangkaiannya lebih rumit, lebih ruwet. Karena ada ininya, kemudian ada mesin ininya, ada baru bisa digerakkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cuma contoh. Hanya ketika anak-anak publikasi ngocak mixernya, kenapa tidak bisa live? Karena mixernya rusak. Loh, masa nggak bisa ngatur mixer? Yang tahu mixer jetok tung jetok ya. Cakap pada mixer, ada mixer, ya kan? Kalau terus ngocak mixernya apa? Becek kilo loh. Jadi mixernya di berempat. Coba nyok mixer yang benar ya. Sebisa yang gue bodoh diri ya, gitu Pak. Lalu jadi alasan gak bisa lagi itu ya gak masuk akal lah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang itu harus teliti, gitu. Waktu teliti, bahas apa aja harus teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Wanadhari. Sekarang kita akan bicara tentang tasawur, jenis-jenis tasawur itu apa. Itu ada dua. Yang pertama tasawur nadhari dan ada tasawur daruri. Apa nadhari? Butuh pemikiran yang rumit. Butuh pemikiran yang rumit. Tasawur nadhari adalah tasawur yang butuh pada pembahasan. Seperti kita mengetahui bahwa angka 1 itu separuhnya, seperenamnya 12. Angka 1 itu separuhnya, seperenamnya 12.
Ya, angka 1 itu separuhnya, seperenamnya 12. 12 dibagi 6 berapa? 2. Separuhnya 2, 1. Nah, masih butuh dipikir kan? Ya, butuh dipikir kan? Itu tasawur nabori. Kalau tasawur doruri, gak usah dipikir, langsung muncul. Seperti 1 tambah 1. Nah, itu doruri, itu namanya dalam mantek tuh begitu. Kalau dalam tafsir doruri beda lagi. Kalau dorurinya tafsir itu langsung diketahui secara jelas. Dalilnya doruri gitu. Al-Quran hadis. Seperti wajibnya sholat itu doruri itu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nadori di dalam ilmu usul tuh harus dipikir, harus difikihkan dulu itu nadori. Gitu. Kalau mantek enggak. Daruri itu yang langsung keluar dengan gampang. Kalau nadori harus dipikir. Ya mirip-mirip nyata. Itu mirip gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi contoh yang nadori. Contoh yang nadori kan banyak. Kalau dulu saya disuruh buat contoh. Contohkan tasawur yang nadori. Gitu. Monyok contoh nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan lah ya. Motor listrik, motor itu nabori itu karena sulit diketahui. Tapi mau kota amal langsung tahu ya. Ya, kota. Ya lagi juga kota amal. Nah, jadi berarti doru dan langsung diketahui. Mau nabori. Lah mau kipas anginnya apa ya? Nabori apa doruri? Apa kipas angin? Nadori apa doruri? Nadori. Nadori untuk hede, kadang doruri untuk orang lain. Nah ya. Tapi kipas angin. Kipas angin. Nadori doruri. Doruri. Akan langsung diketahui dengan cepat. Masa? Apa kipas angin? Fabada kipas selain angin. Tuh, nomor 2. Kipas anginnya apa sih? Apa Jo? Apanya mana? Kalau mau angin? Ya? Betul kan? Apa benar saya kocak kipas angin? Kipas-kipas mencari angin, pasar lepas cari yang lain. Iya. Oh ya kan, ya kipas angin. Aku lupa jangan ngantor aku lupa enak. Ayo tuh. Jadi kipas angin itu yang benar yang mana? Masa ada ya benar kipas angin? Kipas angin juga, aja kipas angin. Terus apa definisinya kipas angin? Ialah kipas-kipas mencari angin, ada ya? Gitu. Nah, makanya aja nadori aja, kalau langsung diketahui sulit. Karena kalau dijelaskan nanti ya kipas angin itu ada 2. Ada kipas angin yang tanpa motor, tanpa listrik. Itu pakai tangan biasanya. Maka ada kipas tuh dari listrik berputar itu pakai plastiknya apa itu orang lagi. Oh, melarat. Cek kocak. Nadori apa doruri?
itu daruri. Ada apa bolehnya macam kocak kali juga cak kocak. Langsung sama kulit listrik, bener cak kocak dicoper nyaman. Ya menja, cak kocak sekali wau, kan? Jadi kocak, tapi orang langsung tahu. Tuh kocan keker loh dia pikir. Ya. Jadi pikir, mau kocak ada sandal ya lah, ada juga sandal. Kalau bersandal bisa ngeber nih. Apa ada drone sandal lah? Iya lah bisa bener sandalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pembagian dari tasawur. Itu ada dua, ada tasawur nadhari, ada tasawur daruri. Kalau daruri itu langsung bisa dimengerti dengan tanpa pembahasan yang lain-lain. Tapi kalau nadhari harus dibahas. Itu harus dijelaskan rumit penjelasannya. Biasanya kalau tasawur yang bersifat nadhari itu adanya di kitab fikih. Seperti pengertiannya wudu, pengertiannya sholat. Tuh, apain melakukan sholat? Sholat ialah, nah itu dijawab dengan dalam arti bahasa. Sholat adalah doa, dalam arti istilah orang fikih. Sholat ada ini. Dalam pengertiannya orang ahli apa maunya sholat adalah sholawat, macam-macam. Tuh, nah dhori. Kalau daruri itu langsung gitu. Kalau daruri cabih pedis aja kan tasdik ya. Nah, tasdik mengtasawur kan untuk menemukan mufrad. Kalau tasdik itu menisbatkan mufrad kepada mufrad. Nah, cabih itu apa, pedis itu apa? Cabih daruri nadori. Daruri nadori. Ya daruri cabih tahu saja cabih ke dijual. Baru cabih sebenarnya cabih. Mau. Baru cabih benar cabih. Mungkin cabian berarti cabai-cabean jo. Ya, cewek cabai. Enggak apa sih maksud cewek cabai-cabean? Jangan ah. Nyadine jo. Apa definisi cewek cabai-cabean? Hah? Cewek seri cabih. Nah ya. Ya kan pedis. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Jadi tasawur itu ada dua. Setelah itu wa ma bihi ila tasawurin musil yud'a bi qauli syarihin falyabtahil. Wa ma li tasdiqin bihi itu usila bi hujjatin yurafu indal uqala. Barang yang menerangkan tasawur, keterangan-keterangan untuk menunjukkan tasawur itu namanya kaul syarih. Kaul syarih. Sedangkan sesuatu yang menjelaskan pada tasdik itu dinamakan hujjah. Ya. Jadi kamu menerangkan apa yang dinamakan cabai. Cabai adalah suatu buah dari tanaman tertentu yang rasanya itu menggigit ke lidah, pedas. Kamu menerangkan itu namanya kaul syarih. Sedangkan kata-kata yang menerangkan kepada tasdik itu namanya hujjah. Seperti wudu adalah salah satu dari rukunnya sholat. Ini hujjah ini. Tanpa wudu sholat tidak sah. Ini hujjah menerangkan kepada tasdik. Cabai itu pedas. Karena dalam cabai, biji-bijinya cabai kalau kena kepada lidah itu akan menyebarkan satu rasa yang menggigit kepada lidah dan rasa itu disebut pedas. Maka cabai itu pedas. Itu dinamakan hujjah. Hujjah. Tuh. Nah, aja kau tuh latih. Kau tuh latih. Pidato ya sama seperti itu. Sebenarnya pidato itu kan berhujjah. Jadi kalau kamu pidato pertama tasawur, tasdik,
Lalu ditasawurnya itu dengan kaul syar'i yang bagus, tasdiknya kau terangkan dengan hujah yang bagus. Gitu. Jadi kalau disuruh pidato itu ya yang pertama ya pasti itu menerangkan sesuatu lalu dikaitkan dengan sesuatu. Setelah itu kamu menjelaskan dengan kaul syar'i lalu hujah yang bagus. Tuh caranya Khadijah. Apa bayi? Jadi mau pidato, ada lo posang. Nerangakin sesuatu itu kamu tidak bingung. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai umat manusia harus selalu bertakwa. Karena Allah memuliakan orang-orang yang bertakwa. Allah telah berfirman, "In akramakum indallahi atqakum." Lalu terangkan, takwa itu adalah mengerjakan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah. Ini mulia di sisi Allah karena dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita akan dicintai oleh Allah karena kita menghargai Allah dan kita memuliakan Allah sehingga Allah Ta'ala memuliakan kepada kita. Itu langsung tadi pidato. Caranya begitu. Ngerti? Nah, tadi deki emang bodoh pidato, atau beneran kita nak kana, tolong itu dipakai kaidah itu. Tasawur dulu, baru tasdik. Kalam ialah, engko nang kitab Jurmiyah tak tasawur kabeh lho. Tasawur baru tasdik. Kalam ialah tiap-tiap lafaz yang tersusun memberi faedah, lafaz yang mufid, lafaz yang murakkab, yang mufid, yang wadha. Lalu tasawur lagi, lafaz ialah suara murakkab ialah tersusun mufid ialah bisa dimengerti wadha ialah berbahasa Arab Baru setelah itu kalam ada 3, itu di tasdik ketiga. Kalam isim, kalam fiil, kalam huruf. Kalam isim ialah kalam yang punya arti dengan dirinya sendiri untuk kepentingan sendiri, tidak bersama-sama dengan zaman, seperti Zaidun. Fi'il ialah kalimat punya arti dengan dirinya sendiri untuk kepentingan sendiri, tapi bersama-sama dengan zaman, seperti doroba. Huruf ialah kalimat yang memiliki arti bukan dengan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingannya sendiri, seperti min ila an ala firubah kaplam huruf j. Ya, lalu diterangkan tanda-tandanya fi'il sekarang, tanda-tandanya isim, tanda-tandanya fi'il, tanda-tandanya huruf. Nah, gitu cara nerangkan guru yang benar ya. Tasawur lalu tasdik, tasawur lalu tasdik, tasawur lalu tasdik. Sehingga murid itu ngerti lo nggak celengan apa sekoja kalam yang berdelok. Mula ngerti sekoja kalam dan bisa mitaki kalam jedelok. Itu gunanya ilmu mantik. Sehingga ketika kamu baca di Al-Quran, baca di hadis, kamu betul-betul mengerti dan memahami apa maksud dari kalimat itu. Itu teknik untuk menerangkan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, oh mari terangkan. Mari dia anwa'ud dalalatul wada'iyah. Mungkin ada ngandes ngajar kita. Dalalatul wada'iyah. Hari mulai melarat dalalatul wada'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyata kena ada barang sing melarat pokok tahu. Ada barang sing melarat pokok tahu. Ya? Loh, itu jangan melarat polang lo tahu, betul? Teting ayo hede malelo melarat, ayo pataho. Bahasa Arab pataho apa kan?
ilmu. Tadi ayo dia banyak ilmu maleh lo melarat. Le maleh lo melarat. Tuh, orangnya kapi mau tahu lo melarat. Dia kan melarat markena lo tahu. Siko jak tahu je ilmu. Tadi orang mau andi ilmu lo kira melarat. Oh, di nang di mape mau hedang di ilmu lo melarat. Tuh. Ongkuan ya, ilmu je bisa nyelamataki orang. Ilmu je bisa mol-mol jeda orang. Menghadap minta dalil dari Quran dari hadis, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi mong teromol jaam, teron dia derajat aku mulai na masyarakat ada bi orang yang mol jaki, ayo pandi ilmu. Nah, Kanjeng Nabi ada bu mayuridillahu bi khaira yufaqihu biddin ya ilmu kia. Maksudnya pemasuk akal. Ini mau di ilmu, apa pun ada tahu. Lo melarat lah, lo melarat. Mau cek speaker, ada di ilmu speaker melarat. Ya langsung. Sampai masang boslen yang hedo juga melarat itu semasang. Tapi mau tokang semasang lah kalan di ilmu, gampang lo gampang. Mobil rusak andi ilmu, gampang lo gampang. Gampang, ya lo gampang ngerti. Makanya hedo setiare moduk nyare ilmu. Nah, jadi kesempatan. Cak malas hedo aku diinggam. Gampang berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Iya, nyara ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sayang ilmu aja kadang lo bagi ada orang dan pada terutama ilmu agama polan Kanjeng Nabi adabu ma yuridillahu bihi khaira yufaqihu biddin. Saya karep pagi pangeran tertireng bagus beri ilmu agama. Jadi ada selok kenceng ngaji. Semondok lo pernah setelah mau lihat cowok tengate. Takok lo yuridillahu bihi khaira. Takok ki pangeran hede je lo karep bagus. Ciptakin yang deting kajuna boy. Neraka naudzubillah. Ini naudzubillah. Ya. Angkan pompong hidup di pangeran yang beri hidayah berpondok. Ayo ngaji, ayo apa jeng apa atarakat je bahasana orang ahli tasawuf atau rekod. Ceko atarakat dia meniru jalannya orang-orang soleh sebelumnya. Orang soleh sebelumnya kalau tiap hari dikir Hasbunallah 450, La ilaha illallah 165, lafaz Allah 1000 mamanya. Lalu kamu mengikuti jalan itu namanya kamu atau rekod caatra. Namun heda neng pondok lakon yang ngatana abaduk. Aja berne atarakat. Berne atapa tapi atapai. Sampai ubahun ke abau tapai. Doh, karena bina jo, banyak rasa tersinggung engkau kejada ya. Harap pak, selalu takar tepak ke bang timbi. Lakonnya pondok ya lah abaduk ngerasani orang. Allah ilmu lodik masuk apal marin apalan elang banyak isin lo masyarakat nung pondok yang atapai lo atapa kecil hedeje masing-masing ayo atapa nyare jalan selemare contoh lagi berde salah situngah pendahulu kita ulama salaf ngamal ginjal jalut. Ya, ayo hedam nyang nero jalan jalut. Bade senoro jalan hizib. Doa ngamal lagi hizib benar.
Bade senorok jalan apa asah. Senin Kemis apa asah, Senin Kemis apa asah. Bade senorok jalan tangi malam. Honare tangi malam awirit nyaon Allah Taala kalaban doa. Banyak sampai sebutakin lo mari sejam, lo mari 3 jam tuh aja. Ini banyak. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Batang belum bolon 6. Ya Latif 16.600 berapa? Berapa? Ya Latif 16.000. Oh ya Latif 1,5 ekor. Ya bilangan geneng. Bilangan rajana kan 16.600 Pak. Kalau berapa? Kalau 2, kalau 4. Itu dikerjakan rutin. Baru hede kocak atrakal. Iya. Heda istiqomah pokoknya. Subhanallah 100 istiqomah. Selamun mau ngelamun dzikir do tedung kapi kadi. Ola ya sholli wasal atung sama cak jetok lainnya cengeng kapi. Kalau oleh kadi je kebudin kau tu ngocak kapi. Neki dak keamanan je mau ngawirit mulai ya sholli mau beres lo ngocak ampopo lo kata. Pop. Apa semalas maulaya solja? Kan solawat. Hasbunallah wa ni'mal wakil nang kapi. Ya keamanan tetene yang membersih nang kecot. Kalau maca pecot, kudu maca kapi hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal aji ya istighosah saya wajibakin nang dina aji. Jadi dengan keamanan sampo neten aja, tanpa beda keamanan sampo mecot sepuh, jadi netenin. Budina mulai kedi, mulai deku, awirit, kau ngocak kapi, malah ya sholli wa sallim daiman abadan ala hadi. Kapi kau ngocak baik seraja tu bisa kene, umbri lo ngocak pecot, pecot. Malah di ngocak, iya pecot tu. Pecot betul loh Pak. Kalau di ngocak pecot, lo ngocak boleh pecot dikit boleh nak ngocak dong. Kor letahan sakit, Pak. Kor letahan sakit, pecot. Apa polena untuk abiasa akin. Allah Taala mengdalam syariat Islam mengbada orang umur 10 tahun lo abajang soro tokol. Protokol untuk membiasakan. Wong balik lo abajang sorot tata era. Engko nang kitabnya Nabi Thalibin Fathul Muin tak beda ya. Ya, angkan siapa bang lo abajang. Lah sebiasa awirit Maulana sholli wa sallam tapak perayaan awirit enja. Tapak perayaan nang ramana awirit enja. Enja berarti hidup lo ngebeje dadi tarekat. Lo ngebeje dadi tarekat hede. Akhirnya lo cekak ya. Nong orang selakar ngebeje dadi tarekat, make mole tetap baca Maulaya Sholli. Hanya orang-orang seperti itu yang punya derajat tinggi, yang istiqomah begitu. Kamu boleh mencari amalan-amalan yang cocok. Tapi harus istiqomah, jangan ditinggalkan. Tidak harus Maulaya Sholli itu. Tidak harus hasbunallah itu. Tapi kamu harus punya sebagai anak santri yang jadi pegangan kamu sampai kamu mati. Jangan ditinggalkan. Tapi rata-rata kalau ada orang itu memang Maulaya Sholli sama hasbunallah. Itu saja dibuat amalan setiap hari. Minta kepada Allah. Nyaonongku ke pangeran bene polane sorwatu tapi lakar nyaon polane de parlo. Coba jia. Hede mong terus sukses. Oh ngapal lagi Quran lebih ngapal. Coba. Maulaya Sholli hasbunallah je perutin. Sambil nyaon ya Allah cepat lagi ngapal lagi Quran. Lagi kan cepat. Dengan jalannya Allah yang indah. Kamu akan mencapai tujuanmu dengan indah juga. Gitu.
Kamu yang ingin hafal Alfiyah, Al-Fanani, baca kitab, coba dengan doa itu kamu minta. Jangan kamu berdoa hanya karena paksa. Tidak ada yang kudu paksa lah kan. Makanya mulai nanti malam tuh harus nama lagi kabeh maulaya sol dengan hasbu Allah. Dibudi ya latif. Itu amalan khusus anak Darul Hikmah yang dirangkai untuk semua keperluan dan cita-cita. Tolong itu dikerjakan. Jangan waktu wirid kamu baca Quran. Nanti baca Quran bisa setelah wirid. Kan sering saya lihat anak perempuan tuh yang lain lagi hasbunallah wa ni'mal wakil baca Quran. Itu goblok itu. Goblok. Kenapa? Karena baca Quran bisa dibaca kapan saja. Kalau wirid bersama hasbunallah itu hanya di waktu itu saja. Gitu. Sedangkan di kitab Alfiyah wa qaddimil khassa fi ittisali, dahulukannya lebih khusus karena itu adalah wadifahnya pondok. Sedangkan baca Qur'annya itu bisa dibaca kapan saja. Kalau kamu memang rajin, nanti setelah wiritan bersama istighosah, baca Qur'annya sebanyak-banyaknya. Jangan waktu orang lagi wiritan kamu baca Quran. Itu goblok itu kalau dalam pandangannya orang ahli doa, ahli tasawuf, apalagi santri. Itu goblok. Tuh, kok bisa ini baca Quran dibilang goblok loh? Iya, enggak ngelarang baca Qurannya, tapi menghilangkan yang lebih utama. Dan jangan lupa, hasbunallah wa ni'mal wakil itu Quran juga. Iya, penjawab? Iya. Makanya jangan kemudian kamu anggap semua yang berbau Quran itu bagus. Coba lihat di kitab Minhatul Thalibin, baca Quran kalau malam mengganggu orang tidur, gimana hukumnya? Nah, kan haram bisa. Padahal baca Quran. Jangan lupa waktu Nabi Muhammad dilaporin oleh sahabat bahwasanya seorang sahabat kalau ngimami baca surat Al-Baqarah, yompeng di kanjeng Nabi. Iya apa enggak? Jadi oma tahu dari orang yang selebih tahu. Nah, iya. Kadang orang mau Quran ini lebih bagus dan enggak. Tidak lebih bagus. Gitu. Nanti kalau sudah wiritan, silahkan kamu baca Qur'annya itu. Gitu. Wiritan itu lebih penting. Kalau subuh itu apalagi tuh, itu lebih penting daripada baca Quran. Sering kan saya lihat sampai juga tegur nangan aja, cece sabel Quran jawirit baik. Jadi, cek lem ma'alem dari sa'alem, cek oma tahu dari setahu. Mengimbali di setahuan, cek oma tua. Ya betul. Iya, ampo ki memale. Nabi aja yang ngerasa lebih fokus. Apa dia ngaji dangko nang dina. Enggak pinteran kok kayak. Lo kira pinteran aja Allah tua. Kalau aja ada sampo maca Quran tanpa awirit. Lah oleh seperti itu. Ngedi. Jadi maca Quran, mau lada lakon dia ada baca Quran lah. Malah perlu sekolah juga kayak Quran, tempat ada guru nang baca Quran. Bagus dia. Daya, tepak awirit, tepak mengetuk pintu langit. Itu yang maca Quran. Abang maca Quran lo tau maknana. Lo tau? Maknana. Kayak nggak di burung biu sekecet ngecocet lo itu mau maknana juga. Daya. Menghadap wirid pendak beda sing imamen jo. Semengarahkan tuh. Nah. Daya doa bersama itu paling penting. Aja kunci nah. Ada mung terus pinter menduk. Yang pondok cepat alim, yang pondok ada oleh ilmu, caranya istighosah, ada kudu ngocap, istighosah itu kudu noro, angkan malah istighosah itu tindak, tapi jaking motor bengkong na masjid, bengkong ngebadang, orang ngebadang, otak elang, lo ngocap nengeneng cengeng, apalagi pakai lidulidan, nah yang ngaji sambil lidulidan jo lidulidan ajo.
Lidulitan jong. Lo oleh ngaji lidulitan jong. Kalau terabrin hadi 500 ini. Ya gila aja lidulitan itu. Lidulitan dah satu. Kebaik untul nangan asan setingnya. Kebaik mainan, cak kebaik mainan. Ya mung serajan cak kebaik mainan dah segini. Mung itu mau santap keleng-leng tong. Nah, ya lo oleh buli-bulian manung darul hikmah ngerti? Baik laki atau begini nang kamar pola nang alia ke TV lainnya semkau maman balik ke bawci lo oleh gengan nang kontuk pesa bingko ada lagi lai bagi nang kamar sebereng bingko iya malah membarang sabar nang jemuran saja nang kamar lalu tadi dumbi jin atas lo kau ketahuan. Nah, ya oleh saya ngalah badali bulan kebala lapor aki macam-macam empong kaki bokang baik laki atau bi oleh mungkin nare kapi pada santri Darul Hikmah daya unit apa baik setai di SMK SMA Aliyah Sanawiyah SMP tidak iya aja kapi seluruhnya itu santri Darul Hikmah. Tidak boleh ada gengsi unit-unitan. Gitu. Pergi polan sesuai ini ngocak cerek-cerek sama tua. Engkau setuaan sesuai ini kok. Ya bagi sesuai ini mau ngalfan nani. Dat kia ngalfan nani nih. Sesuai ini ngalfan nani nih. Ki jurmia situ. Elai ko cabi situng sale kelas je, tapi setengki. Haji jauh matu. Hedal nani je kira-kira dia. So kamalan kakal via dua rega. Ya benja. Iya, kau cerai-cerai jauh matu wa. Ngocak, menundin nari benar bulan umur. Sepenting ilmu, setuan ilmu setua. Oh, ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Napa orang yang selebih itu aja lebih molja? Ya, napa orang yang selebih itu aja selebih molja? Seperti kiai di nangkorel benlok gerengko. Kalau ki banyak setuan bingko nang ke timur ki banyak. Adi kauci bodoh. Hasani berituan bingko. Tapi sing bener masalah tuh. Nah iya. Nah, mangkan lo oleh gengan-gengan. Niki papalan setuan, alang kok melakin sprit. Ya pesena, pairo soro, cenda jauh. Meliti ka, edan di soko. Kuah meliti ka, edan. Kere kamlang ka, hede je setua jago menjago. Nah iya, mungkin bingko make bila pokor cek nyelep. Wah, ngocak, sekian aja ngocak. Loh. Lagi mau mempasatuan no kolongku, lo apa itu nangis tar ke keamanan lapor. Yang kau kang kau itu kalau kita lentarkan kau, siapa cong senok cong lihat. Ya gudi kereta por jadi kalau kau. Engkau apa engkau? Bener hede oleh nokol aling sengodan, tapi hede ebeles tapor bi gudi bi sengodan. Coba, saya untuk pak kesekian cerdas deh iya. Nah ya, tapi kemudian aja celo aja menglalu ala porongku mengjeku, ya setuaan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kontuk dari maja oleh patang buli, oleh patang apa nyaman gengannya deh. Iya pada nyari ilmu ayo pada dia macaran cung penteran fastabikul khairat. Iya ngerti? Ya gitu saja Al-Fatihah.